Halo teman-teman Juventini, sebelumnya Sonya ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, ini konten pertama kita loh, dimulai lagi setelah Lebaran di Vincere News, kembali lagi dengan Sonya sebagai host kali ini, yang pastinya udah bawa banyak berita-berita menarik dan tidak sendiri karena sudah ada narasumber yang hadir juga di sini. Ada dua narasumber kita yang sudah hadir di sana. Ya, kita boleh dong ya sapa dulu ya. Dari Mas Adi dulu deh. Halo Mas Adi. Boleh teman-teman Juventus Halo, ini sapa? halo fans Suara Juventus ini, perkenalkan gua Adi dari Jakarta Barat. Oke, dan juga ada Mas Nurlim. Silakan Mas Nurlim. Halo, sahabat teman-teman Suara Juventus ini, maka nama saya Nurdim, saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, jauh ya Makassar ya. Gimana Mas, sebelum kita mulai kita bahas dulu kali ya, kemarin mudik kali Mas, Mas Nurlim sama Mas Adi. Mudik, 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 Oh, kita Mudik ya? mudik kita, ya tim Mudik. mudik tahun ini. mudik. Oke, sekarang kita udah balik lagi nih ya. Semangat Ya, Lebaran, kita semangat juga ngebahas tentang perkembangan terbarunya Juventus. Karena info terbaru yang masih kita ngebahas tentang pertandingan deh, yang baru-baru aja lagi hangat dibicarakan ya. Juventus baru aja melawan Roma, tapi hasilnya draw. Gimana narsum kita? Ada yang belum move on? Hasilnya malah satu-satu ya. Atau teman-teman Juventus ini yang belum move on? Ya sebelum kita mulai pembahasan, diingetin juga nih di sini ada membership untuk teman-teman Juventus ini juga yang mau jadi narsum seperti Mas Nurlim atau Mas Adi. Lanjut aja ya Mas, kita bahas. Nah, Juventus ini kan baru aja bertandang ke AS Roma ya untuk Giornata 31 Serie A musim 24-25. Hasil akhirnya 1-1. Oke, kalau kita lihat pertandingannya kan di awal itu Juventus itu bisa mencetak gol duluan itu lewat Locatelli. Kemudian itu tuh dia apa tuh namanya tuh dikejar sama lawannya Somurodov ya yang juga dia akhirnya mencetak gol di babak kedua. Kalau kita lihat juga ya Mas Adi Mas Ulim kan ini Roma AS Roma itu lagi panas-panasnya nggak sih? Dalam beberapa pertandingan mereka kayaknya menang aja terus gitu. Lagi on fire lah istilahnya. Tapi dengan hasil ini sayangnya Juventus harus ada di posisinya tetap ya di posisi kelima nggak kemana-mana tuh. Masih jadi PR nih buat kita untuk bisa masuk ke empat besar. Gimana tanggapannya dari narsum kita tentang taktik permainan dari Juventus ini nih? Kan pelatih baru kita sudah ada ya Tudor. Dan kita juga udah lihat Tudor ini udah mengawali pertandingan Juventus untuk dua pertandingan di game satu itu menang dan yang terakhir itu tuh yang lawan Roma itu seri. Ada nggak sih perbedaan dari taktik permainannya Tudor atau sama aja kalau kan? Eh, Antara Persis lawan Genoa sama lawan Roma, kelihatan ada beda ya. Artinya kalau Hmm. lawan Genoa itu Juve agak sedikit menunggu, maksudnya agak ke nguasain bola gitu. Karena kalau kita lihat ball possession lawan Genoa itu berimbang. Tapi kalau pas lawan Roma dengan formasi yang sama dan beberapa pemain yang dirubah, ini Juve menguasai lapangan gitu. Hampir semua bola itu ya Juventus yang menang gitu di pertandingan ini. Jadi ada sedikit pendekatan yang berbeda di antara dua game ini ya, yang dimana Juve satunya lebih banyak menunggu menunggu lawan akhirnya, dan di lawan Roma kita yang dominan gitu di lapangan ini yang sedikit dirubah sama Tudor di dua game ini, dan hasilnya ada sedikit berbeda dan akhirnya yang satu kita menang, yang satu seri gitu. Jadi walaupun kita tidak kalah, tapi ada salah satu kelebihannya bahwa kita bisa ngegol lebih dulu daripada lawan yang sebelumnya. Ya kita biasanya kebobolan dulu baru kita bisa ngegolin. Jadi ada agak sedikit ada pendekatan yang berbeda dari Tudor di antara dua match ini, karena ya nanti kita bahas Roma akan mainnya seperti apa dan Genoa akan mainnya seperti apa, itu dua tim yang berbeda. Jadi di sini Tudor menyesuaikan lawannya main seperti apa, ya gua akan lawan dengan cara yang berbeda juga gitu. Jadi kita setiap game akan disuguhkan sistem Tudor yang menyesuaikan dengan lawan kita nanti gitu. Oke, Pokoknya. jadi Tudor ini istilahnya adaptif ya. Siapa Ya, lawannya betul. itu taktiknya beda lagi. Gimana tanggapannya dari Mas Nurlim? Ada nggak sih perbedaan dari taktik permainannya Tudor atau sama aja kayak kalau kalau saya sih, menurut saya sih jelas ada perbedaan. Kalau apa namanya dari game pertama dengan game keduanya itu ada perbedaan.
kalau yang game pertama kalau saya nggak salah dia pakai formasi 3-4-2-1 kalau nggak salah. Dengan Yildiz dengan Kop Miners di belakang si Dusan Vlahovic gitu. Yang tadi yang lawan Roma saya lihat ini dia pakai 3-5-2 dengan duet di depan itu apanya Yildiz sama Vlahovic. Terus perbedaannya sih ya dari sisi itu. Meskipun di babak kedua mungkin ya hampir sama lah dengan pertandingan sebelumnya. Tapi secara keseluruhan sih menurut saya ini ada terjadi perubahan yang luar biasa menurut saya dibanding pelatih sebelumnya itu ya. Mungkin Oke. dari faktor psikologis pemain juga ya Mhm. itu sih menurut saya. Oke. Itu dari Mas Nurlim ya. Jadi kelihatan perbedaan di formasi dan mental para pemain Juventus ya. Ini bisa jadi sinyal-sinyal bagus juga ya. Dan kalau kita lihat juga melihat perlawanan Juventus melawan AS Roma kemarin, itu kan Juve lebih banyak megang bola atau ball possession ya. Itu nggak sampai 60% sih. Tapi Roma juga kelihatan lebih nunggu dan counter. Cara main Juve ini sekilas mirip kayak eranya Mota gitu. Sering pakai ball possession. Nah, kalau menurut narsum kita, apa bedanya ball possession-nya ala Mota dan ala pelatih baru kita nih, Tudor? Silakan Mas Adi. Ya kalau dari formasi jelas beda karena Mota mainnya 4 back 4-2-3-1 gitu, kalau Tudor 3-4-2-1. Tapi dengan pendekatannya yang tadi bola-bola pendek, kalau Mota kan lebih banyak nguasain bola di tengah terus nanti terupasnya ke depan, tapi kalau di sana lini depannya tidak perform, ya bola cuma dari muter dari back sampai tengah lapangan aja, sampai depannya bingung. Dengan Tudor kita dia punya variasi, bisa main long ball, bisa main skill individu, artinya bisa penetrasi pakai dua pemain di belakang Dusan Vlahovic. Dan di sini juga masih PR sih karena dari dua pelatih ini sama-sama kalau kita ketemu lawan yang menunggu kayak AS Roma, ya kita sama-sama deadlock sebenarnya. Nah, tapi kelebihannya adalah Juve bisa menangin second ball di Tudor ini dibandingkan kalau di era Mota, karena kalau kita di era Mota setiap kita bola hilang ya kita biasanya langsung di counter attack sama lawan, tapi di Tudor bola direbut kembali gitu, jadi kita menangkan second ball. Ya inilah yang jadi kunci bahwa punya Tudor lebih cocok, lebih pas dengan pemain-pemain Juventus yang ada sekarang gitu dibandingkan yang Mota yang hanya ball possession, tapi setiap kita kehilangan bola kita ya seperti panik kalau di counter attack lawan, sedangkan yang di Tudor ini sedikit lebih berbeda. Itu aja sih soalnya. Ini kalau dari Mas Adi itu ya kayaknya pas bagian Tudor ini jadi ada bola-bola pendek gitu ya. Gimana kalau dari Mas Nurli melihatnya ball possession ala Tudor ini? Beda atau Ya, mirip-mirip aja gitu sama Mota? ya kalau dia sih beda pasti beda. Kalau menurut saya sih beda. Karena tadi kata di Mas Adi tadi itu Tudor ini lebih variatif juga. Terus apa namanya pemain-pemain juga apa dia para pemain juga kayaknya lebih cocok dengan formasinya Tudor ini. Itu sih menurut saya. Mhm. Intinya Oh jadi menurut saya beda lah. Intinya beda ya? kalau kalau Tudor ini lebih variatif dan dibanding dengan Mota tadi sebenarnya di tengahnya kita juga nih lebih main lah begitu dibanding sebelumnya. Oke. Apa terlalu dini nih Mas kalau kita bilang pelatih Tudor ini berhasil menangkap gaya pemainnya para Juventus. Makanya dapat instruksi yang dikasih tuh bagus. Gimana kalau dari Mas Adi? Ya terlalu dini sih kalau kita bilang ini langsung tune in karena baru 2 game, sedangkan Mota kan dari awal musim bahkan dari preseason ini udah sama Mota, jadi udah dikasih waktu lebih lama untuk si Mota gitu. Tapi kalau Hmm. Tudor kan baru at least cuman latihan 3 minggu ya atau 3 pekan, ya itu nggak belum cukup buat Juve. Jadi ya at least ya dengan 2 game ini ya kita udah tahu lah bahwa Tudor pengennya main seperti ini, dan ya kita sebagai defense ini ya kita nggak bisa prediksi nanti Tudor main seperti apa di next game nanti. Mungkin ketika lawan Genoa kita nggak nyangka kalau Tudor akan main seperti itu ya, agak lebih sedikit menunggu. Kita tiba-tiba lawan Roma kita kayak style Mota tapi dengan sedikit grinta atau mentalitas yang berbeda. Ini kan tiba-tiba Hmm. berubah lagi. Ini yang membuat gua bahwa ya Tudor masih mencari yang formula terbaik buat Juve
dengan waktu yang pendek ini karena kan dengan jadwal yang mepet-mepet, terus juga Juve masih punya power untuk mengejar 4 besar karena target manajemen agar kita masuk top 4, bahwa disinilah pressure buat Tudor dan pemain ini dicari mana yang kira-kira cocok, yang tidak cocok dengan sistem ya dicadangin. Ini yang tidak berbeda sama Mota yang pemain yang jelek masih main, dan dengan di Tudor ini udah dirotasi langsung gitu. Jadi ya inilah kita akan lihat Tudor di next game lah gimana nanti Juve-nya ke depan gitu. Istilahnya sekarang Juventus masih bunglon ya, masih coba-coba ya, Ya. menyesuaikan situasi. Ya nggak sih Mas Nurlim, ada pendapatnya? Ya sih, kalau saya sih menurut saya ya mungkin masih menyelesaikan, tapi di satu sisi juga Tudor kan mantan pemain Juve, lama main Juve dan sebelumnya kayaknya pernah lah masuk di staf kepelatihan Juve sebelum sebelum ini kan. Yang menurut saya ini Tudor udah punya, artinya jiwa Juve-nya Tudor ini secara psikologis ini mungkin bisa disampaikan lah ke para pemain itu saat ini, grintanya segala macam tuh beda sekali dengan Taman Mota itu. Ini pemain tadi malam ini kayak mau mati kayak mau semalam itu. Kita pertandingan kayaknya, bayangkan saja saya cuma lihat satu pemain itu yang dari Inggris itu berubah di tangan Tudor dibanding se, di tangan Mota menurut saya. Saya lihat rata-rata ratingnya itu di angka 7. Menurut saya sih ada perubahan, lebih membangkitkan jiwa ini ya, semangatnya para pemain. Jadi kita melihat ada perubahan ya dengan adanya Tudor berdasarkan 2 pertandingan awal ini ya, melawan Genoa dan melawan AS Roma. Itu kan menurut narsum kita. Sebelum kita lanjut, kita tanya juga teman-teman Juventus ini, gimana sih performnya pelatih baru kita kemarin, Tudor, saat melawan Genoa dan juga AS Roma? Seperti apa pendapat teman-teman Juventus ini tentang taktik yang dikasih ya, taktiknya dalam pertandingan, kemudian juga dengan ball possession masing-masing, ala Tudor dan juga ala Mota seperti apa? Ada persamaan atau perbedaan? Dan kita lihat juga dari hasil pertandingan kemarin itu kan 1-1. Roma berhasil golin juga 1, Juventus juga 1 kan, kita duluan ya. Nah, kalau kita boleh breakdown nih Mas, gimana sih proses gol ini akhirnya bisa terjadi? Apa yang narsum kita lihat dari pertandingan ini? Silakan dari Mas Nurlim. Oh ya, kalau dari proses gol dari apa namanya, Locatelli yang gol pertama dari Juve itu ya, itu kan dari apa namanya, second line itu ya, anggap itu satu hal yang boleh dibilang makanannya inilah sebenarnya Locatelli yang tidak muncul waktu di zamannya Mota. Ya, tapi mungkin Tudor sudah bisa ini eksplor si Locatelli ini, ya, ini ya sudah ini. Terus yang menurut saya yang gol kemasukannya Juve itu terlepas dari ya, apa Kalulu ya kalau nggak salah, itu dia ngelepasin si yang pemain dari Uzbek uh, itu, tapi secara keseluruhan sih Kalulu sih luar biasa sih performnya. Ya mungkin karena ini nggak kelihatan di belakang gitu ya, lepas lah dari ini. Ya, terlepas dari semua, kalau menurut saya sih Kalulu yang luar biasa juga sih. Oke, seperti itu ya kalau misalnya dari proses golnya. Dan kalau Mas Adi melihatnya seperti apa nih Mas? Apa sih yang mengakibatkan mereka tuh bisa 1-1? Apa yang miss pertahanan dari kita Mas? Kalau gol Juve ya itu emang gol set play yang bagus gitu kan, karena selama ini kita dari Mota pun bisa main seperti itu. Cuman yang jadi masalah dari adalah eksekusinya. Nah, di sini karena Tudor mengedepankan pressing, bahwa ketika Juve itu kehilangan bola ya bola itu secepat mungkin harus direbut kembali. Ya, ini jadi gol yang udah lama dinantikan gitu, karena bola-bola second ball seperti ini, bola rebound dari lawan, buang bola tiba-tiba Locatelli first time dari luar kotak dan akhirnya gol. Ya ini udah lama Juve nggak ngegolin seperti ini gitu. Bahkan Locatelli ini gol pertama di musim ini. Jadi emang at least bahwa pola-pola gol seperti ini emang udah harusnya tuh udah di strategi alternatifnya Juve ketika melawan tim-tim yang bermain compact defense. Nah, harusnya dari awal Mota pun udah main kayak gini harusnya, cuman eksekusinya yang jelek waktu di Mota, dan Tudor berhasil nih walaupun baru 1 game yang bisa bola-bola seperti ini ya, tapi ini bisa jadi motivasi ke depan bahwa Juve punya alternatif nih kalau untuk mecah backline lawan yang rapat gitu. Kalau untuk kebobolan ini salah satu kecerdikan Ranieri, karena dia awal masuk babak kedua ganti formasi dari 3-5-2 dari 3-4-2-1 jadi 4-4-2.
terus dapat set piece. Nah, lagi-lagi Juve kalau set piece ini kayak keledai keledai ya, karena kebobolan seperti ini. Dan lagi-lagi tuh ball watching gitu. Jadi bagaimana bola yang harusnya bisa diantisipasi itu hanya dilihat aja, tiba-tiba bola ditepis di Gray, dan kalau lu tidak melihat Sumurodov dari belakang yang coming from behind, jadi otomatis dia dapat bola muntah, terus dengan posisi yang nggak enak banget akhirnya gol gitu. Jadi proses gol yang biasa, cuman Juve sering kebobolan dengan seperti ini. Mungkin Tudor harus ngelatih lagi bagaimana set piece itu di bagian defense. Kalau set piece offense ya mungkin bisa kita ngegolin seperti itu, tapi kan kalau kita kebobolan dengan cara yang sama terus menerus di setiap game ini kan ada yang salah dengan sistem defense. Jadi harus dilatih lagi apa yang kurang di apa namanya pertandingan ini, apalagi kebobolan dengan cara di setnya kan secara apa namanya koordinasi emang agak sedikit kurang di match ini kalau untuk menghadapi set piece gitu ya. Selebihnya ya seperti tadi skor 1-1 ya, sebenarnya ya kecewa sih buat match dini hari tadi gitu. Itu dari Mas Adi ya, masih menjadi catatan ini defense-nya Juventus ada apa ini? Kata Mas Adi seperti keledai ya Juventus ini. Karena itu lagi PR-nya ya, bisa kebobolannya dengan cara yang sama. Nah, kalau Mas Nurul ini melihatnya gimana? Apa yang jadi catatan untuk Juventus? Kalau menurut saya sih ini ya, menurut saya sih kalau secara pertahanan dengan pemain yang ada untuk saat ini sih ya, ya sudah terima aja. Menurut saya sih artinya dengan pemain yang ada saat ini, ya untuk pemain yang ada saat ini ya kan Gatti cedera, belum lagi yang ini semua nggak bisa main. Yang ada kan yang tersedia itu kayak Vega, Kelly, kan. Kemarin pun Kalulu juga menggantikan Gatti. Tapi ya Kalulu menurut saya sih dari tiga back ini yang main sekarang ini semua sih menurut saya sih bagus, menurut saya bagus. Seperti yang kata Mas Adi tadi, ya memang Juve itu kalau soal set piece apalagi bola corner itu ya kadang kayak keledai memang sih, emang cuma sekedar nonton, ini nggak lompat, nggak ini, nggak fight gitu kan. Ya, menurut saya sih begitu, tapi secara at least secara keseluruhan sih menurut saya tiga back ini yang semalam ini ya menurut saya sih bagus. Hmm. Apalagi si Iya. Mas Kalulu itu, Kak Lulu dengan Dek Lulu itu ya. Aha. Seperti itu tetap ya jadi catatannya kita ya. Untuk Juventus, gimana caranya supaya tidak kebobolan dengan cara yang sama Ya, lagi? yang Oke, sama. ya, dengan melihat performa pemain juga kemarin saat melawan AS Roma, ya kita coba lihat ya dari para pemainnya yang katanya kan juga tadi Mas Rulim udah mulai berkembang, udah mulai beda ya mental permainannya. Kita bisa lihat dong pemain-pemain siapa ini yang masuk dalam top perform dan juga underperform. Siapa sih kira-kira yang jadi top perform? Apa Kalulu atau mungkin yang underperform nih Yildiz masuk? Gimana pendapatnya dari narsum kita? Silakan dari Mas Adi. Kalau untuk yang top perform ya mungkin selain kalau lu bisa Locatelli karena nyetak gol, mungkin karena Locatelli yang nyetak gol, terus kalau lu ya juga mainnya bagus banget di match ini. Udah gol Locatelli juga dari Kalulu sebenarnya, walaupun minusnya ya tadi Kalulu karena dia lupa menjaga blind shotnya karena ada Sumurodov, akhirnya jadi gol yang buat Roma. Tapi kan blok dia di beberapa apa namanya peluang yang krusial buat Roma itu juga sangat berarti buat Juve gitu kan. Karena ya itulah, jadi kita nggak kebobolan lebih dari satu gol gitu. Tapi kalau untuk yang pemain yang underperform di match ini ya, kalau lihat Yildiz mungkin terlalu banyak apa ya gocek-gocek ya dan akhirnya membuat Juve itu kurang maksimal di final third. Dan otomatis satu lagi ya striker, karena kontrol bolanya lepas terus, ini yang jadi bingung. Jadi ketika bola udah sampai di Dusan otomatis dikontrol lepas gitu, jadi kita nggak punya momentum buat nyerang lagi. Ini yang jadi problem sih sebenarnya di lini depan. Dan eh, performa di depan seperti ini ya kita nggak bisa nyetak gol lebih banyak dari satu sih ya. 2 game terakhir cuma nyetak satu gol, jadi emang ya lini depan nggak perform juga di match ini gitu soalnya. Itu dari pendapatnya Mas Adi ya. Gimana dengan Mas Nurlim nih? Siapa pemain yang tampil kece nih saat melawan Roma dan siapa yang kurang banget di performnya? Dan Ya apa kalau alasannya, top Mas? perform, ya kalau top perform tadi itu ya tadi ya mungkin saya dibikin Locatelli, terus ya Kalulu juga lah, sudah pasti Kalulu. Kalulu dari mana tuh? Ya, terus lah mainnya. Dengan kalau yang underperform itu ya udah pasti sih si nomor 9 itu, Vlahovic, ya mungkin juga
seperti tadi itu terlalu banyak ini megang bola, Yildiz juga dan sering kehilangan bola. Cuman kalau saya sih yang ada pemain yang apa namanya si Kelly ini sudah mulai bagus mainannya karena 2 pertandingan terakhir itu bagus, katanya stabil ya. Saya sih permainannya si Kelly. Saya lebih lebih lihat si Kelly sih itu sudah mulai apanya lebih lebih kayak udah detail lah itu. Ya menurut saya sih begitu. Terlepas dari mungkin tidak mainnya di bala juga, ya mungkin pressure dari ini agak agak berbeda dengan pertandingan Roma sebelumnya yang 5 kali beruntun kemenangan. Sebelum melawan juga kan Roma menang terus. Mungkin tidak mainnya di bala mungkin ya pressure juga berbeda gitu ya. Ya mungkin kalau ada di bala mungkin beda sih mungkin malam menurut saya. Gitu menurut saya. Itu dia ya, untuk pemain yang masuk dalam top perform dan juga underperform menurut dari narsum kita, dari Mas Nurlim dan juga Mas Adi. Nah, gimana nih teman-teman Juventus ini? Kita tanya juga ya pendapatnya mereka ya. Dari pertandingan Juventus melawan AS Roma, siapa menurut teman-teman Juventus ini yang permainannya itu oke banget saat melawan AS Roma? Dan siapa yang, lah kok jadi begitu? Kurang gitu permainannya menurut kalian? Dan boleh diceritain juga apa alasannya dan catatan dari teman-teman Juventus ini. Ya, karena kita kan di sini enak nih diskusinya. Dan untuk teman-teman Juventus ini juga, jangan lupa kita juga akan tetap banyak lagi isu-isu menarik dan juga pertandingan-pertandingan penting karena masih ada laga-laga berikutnya yang pastinya akan kita bahas di Vincere News. Untuk tahu update-nya, seperti tadi udah dibilang, join membership kita ya, untuk bisa ngobrol langsung dengan narsum kita, ada Mas Adi, Mas Nurim, atau teman-teman Juventus ini juga nanti bisa jadi narsum di sini. Terima kasih ya untuk Mas Nurim dan juga Mas Adi, ya, untuk setiap informasinya, dan juga teman-teman Juventus ini. Ikuti terus Vincere News, sampai ketemu di sesi berikutnya. Fino alla fine, Forza Forza Juve. Oke.